Selamat siang rekan-rekan semua, selamat datang di acara pelatihan mengenai pembersihan toilet. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai alat pelindung diri yang akan digunakan pada toilet. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Syukurlah sehat-sehatnya. Sudah sarapan sebelumnya atau makan siang? Sudah, Pak. Syukurlah, berarti tetap semangat ya, walaupun kita melakukan pembelajaran pelatihan tatap tatap mukanya tidak jadi, tapi hanya online, tapi kita tetap semangat ya. Siap. Baik. Oke, kita mulai ya semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, materi kita hari ini adalah alat pelindung diri untuk pembersihan toilet. Sebagaimana teman-teman semua bekerja di cleaning service, otomatis mengenai pembersihan toilet sudah merupakan suatu kewajiban, karena di mana teman-teman bekerja itu pasti ada toilet satu atau dua yang pasti harus dibersihkan, walaupun tidak banyak, tapi tetap harus diperhatikan kebersihannya. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu. Nama saya Burhanus Wisa, saya lulusan dari Lembaga Pendidikan Profesi Indonesia. Pengalaman saya kurang lebih hampir mungkin 8 tahun di Surabaya. Kemudian dari 2008 sampai sekarang saya bekerja di PT yang bergerak di bidang kebersihan. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perhatikan informasi mengenai keselamatan dulu, ketiga. Yang pertama, pastikan area Anda itu selalu aman, terhindar dari bahaya, seperti kabel-kabel atau listrik, atau air yang mudah tertumpah, atau hal-hal lain yang dapat mengganggu atau mencederai teman-teman semua ketika melakukan pelatihan tatap online. Yang kedua, jika terjadi kebakaran, gunakanlah alat pemadam yang sesuai jika tersedia di sekitar tempat tinggal atau duduk Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya. Yang ketiga, pastikan Anda tahu jalan keluar jika terjadi situasi gawat darurat. Yang keempat, pastikan Anda mengetahui titik kumpul atau master point atau biasa disebut dengan assembly point. Kelima, pastikan duduk Anda nyaman dan tidak membuat sakit tubuh Anda. Yang keenam, pastikan Anda dalam ruangan yang tenang, cahaya yang cukup, dan tidak ada orang yang lalu lalang di sekitar Anda. Yang ketujuh, jika ingin ke toilet, silakan izin kepada trainer menggunakan icon raise hand pada Zoom Anda. Informasi seputar pelatihan, yang pertama, pelatihan akan dimulai tepat waktu. Jadi peserta harus hadir 10 menit sebelum dimulai. Nomor dua, yakinkan telepon genggam Anda atau HP diatur menjadi mode sunyi atau silent mode selama pelatihan. Yang ketiga, silakan minta izin melalui chat pada Zoom jika ingin buang air kecil atau hal lainnya. Yang keempat, sesi bertanya akan diberikan di akhir presentasi. Jadi teman-teman semuanya bisa maju ke pertanyaan setelah materi diberikan dan diberikan waktu untuk bertanya. Oke teman-teman, tadi silakan absen melalui Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Jangan lupa ya untuk laporan. Oke, untuk pelatihan ini adalah tujuannya untuk membentuk kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan di dalam mengetahui alat pelindung diri yang digunakan selama pembersihan di toilet. Tujuan dari pelatihan ini adalah mengetahui jenis-jenis alat pelindung diri yang sesuai dan mengetahui fungsinya. Jadi tahu jenis-jenisnya juga mengetahui fungsi alat pelindung diri. Manfaatnya adalah terhindar dari risiko cedera dan kecelakaan akibat kerja. Jadi teman-teman menggunakan alat pelindung diri itu harus tahu tujuannya untuk apa. Oke, materi yang diberikan adalah kira-kira ada 3 poin. Yang pertama adalah definisi alat pelindung diri dan toilet, standar kebersihan toilet, dan alat pelindung diri selama bersihan toilet. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah alat pelindung diri itu apa sih? Adalah alat atau perangkat perlengkapan yang wajib digunakan pada saat bekerja, sesuai bahaya dan risiko kerja
untuk menjaga keselamatan pekerjaan itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Kedua, apa itu toilet? Ruangan yang kegunaan utamanya adalah sebagai tempat pembuangan kotoran dari manusia, berupa urin dan feses. Yang kedua, standar kebersihan toilet. Toilet itu disebut bersih jika mengandung 5 unsur. Yang pertama adalah tidak ada sampah yang tidak pada tempatnya. Jadi semua sampah itu baik yang kotoran melekat atau yang menempel itu harus dibuang pada tempatnya. Yang kedua adalah tidak bernoda atau tidak ada kotoran. Yang ketiga, tidak berbau tidak sedap. Yang keempat, dia harus dalam kering kondisinya. Dan yang kelima, ini bebas dari kuman dan bakteri. Jadi toilet itu bisa dikatakan bersih kalau memiliki 5 unsur yang disebutkan di sini. Satu saja tidak terpenuhi, maka belum disebut toilet itu bersih. Alat pelindung diri yang sesuai untuk membersihkan toilet, yang pertama adalah kita harus menggunakan masker. Karena di sana adalah tempat bakteri kuman bersarang. Karena toilet itu umumnya dia basah, lembab, dan bau. Nah, bau itu adalah akibat dari bakteri yang timbul di sana. Yang kedua adalah APD sarung tangan, karena ini banyak interaksi dengan air, dengan bahan kimia, dengan kotoran-kotoran, maka teman-teman wajib menggunakan sarung tangan yang terbuat dari rubber atau Softex. Yang ketiga adalah apron atau celemek. Ya, ini adalah untuk pelindung seperti baju di lapisan luar agar kita terhindar dari cipratan air atau dari kotoran-kotoran, sehingga tidak mengotori baju seragam pekerjaan kita. Yang tidak kalah penting adalah sepatu pengaman, ya ini safety shoes, yang bawahnya adalah sedikit agak tebal, isi karet. Ini untuk melindungi diri kita jika bekerja di area yang licin. Nah, ini tapaknya keset ya, jadi tidak licin dan cukup tebal. Jadi kalau ada kotoran yang tajam, nah, masih melindungi kaki kita dari mungkin luka-luka atau mungkin tusukan dari benda-benda tajam. Kesimpulannya adalah begitu pentingnya mengetahui alat pelindung diri untuk pembersihan toilet agar terhindar dari risiko cedera dan kecelakaan akibat kerja. Jadi teman-teman, kalau kita bisa lihat bahwa begitu pentingnya menggunakan APD, yang pertama adalah pasti untuk menjaga diri kita, untuk terhindar dari bahaya. Bahayanya banyak ya, mungkin kalau dari masker itu bahaya terhirup, bahan kimia, atau mungkin kotoran atau bakteri. Kemudian bahaya kalau kita tidak menggunakan sarung tangan, mungkin kita kena peralatan kerja yang tajam, atau mungkin terpapar bahan chemical yang cukup lama, nah itu cukup bahaya juga. Kemudian kalau kita tidak menggunakan sepatu safety atau safety shoes, maka itu bisa mengakibatkan kita mungkin terpleset atau tergelincir ketika kita bekerja. Jadi begitu pentingnya APD ini untuk menjaga diri kita ini aman dalam bekerja, sehingga tidak menimbulkan cedera secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Dari peserta ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jika kita lupa memakai APD, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat membersihkan toilet, apa langkah-langkah yang harus diambil, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan sangat baik ya. Bagaimana kalau kita lupa menggunakan APD? Ya, sangat disarankan yang jangan sampai lupa ya. Karena itu pentingnya ketika kita bekerja, itu kita harus membuat checklist peralatan dan perlengkapan kerja dulu. Jadi dengan situ kita akan tahu apa yang belum atau yang sudah tersedia ataupun yang habis. Jadi jangan sampai lupa ya. Kalaupun memang lupa ya pastikan jangan bekerja dulu. Jangan memaksa bekerja jika APD-nya belum dipakai. Oke ya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana jika terjadi cedera? Ya, jika terjadi cedera harus menghentikan pekerjaan segera. Yang cedera kemudian melakukan tindakan penyembuhan secara manual dulu di tempat atau first aid ya. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan. Seperti itu. Jadi ketika Anda bercedera jangan sekali-sekali untuk melanjutkan pekerjaan. Karena itu kan sangat berbahaya. Berbahaya bagi diri sendiri. Ketika Anda bekerja tetap cedera akan menekan cedera yang lebih banyak lagi. Dan juga otomatis dari orang lain yang akan menggunakan toilet tersebut. Nanti mungkin ada
darah yang tercucur atau mungkin apa seperti itu ya, itu cukup berbahaya dan menyebabkan mungkin keluhan atau mungkin efek yang tidak bagus di dalam area kerja tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Pak, cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau tidak lagi ada yang bertanya, saya lanjutkan mengenai evaluasi soal ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan alat pelindung diri. Yang nomor 2, sebutkan jenis-jenis alat pelindung diri untuk pekerjaan pembersihan toilet. Nanti peserta bisa menjawab dan dikerjakan, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom ya, yang sudah disediakan. Hari ini saya tunggu ya. Oke, tugas tambahan yaitu buatlah makalah tentang kejadian atau peristiwa ketika Anda bekerja tidak menggunakan alat pelindung diri. Jadi, teman-teman bisa lihat di internet atau mungkin di koran atau berita-berita online lainnya, cuplikan mengenai akibat atau kecelakaan yang terjadi jika tidak menggunakan alat pelindung diri. Nanti dibuat makalahnya, kemudian biasa dikumpulkan melalui Google Classroom yang tersedia. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan untuk soal dan tugas tambahan? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dan masukan lagi, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, semoga bermanfaat dan selalu mengingatkan diri kita untuk selalu menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja. Bukan hanya di toilet saja, tapi di semua pekerjaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi ketika bekerja. Oke, sampai bertemu lagi di sesi pelatihan berikutnya. Tetap semangat dan selalu berdoa ketika bekerja. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih.